Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa min nafthihi wa min nafthihi. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha min adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum, para jamaah Masjid Ar-Rahmah Kelakar yang sangat terhormat. Alhamdulillah kita pagi hari ini mulai live ya, atau melalui YouTube apa melalui Facebook. Ya, kita mulai live. Alhamdulillah hadirin, kita sudah sholat subuh, yang mana Rasul mengatakan bahwa sholat subuh itu sholat yang sehat ya. Wal Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat hadir ikut. Bahkan kita lagi duduk begini sampai syuruk nanti insyaallah jam 5 lebih 10 mungkin begitu. Ini tetap malaikat itu menyertai kita dan mendoakan kita selama kita tidak berhadas. Itu tetap kita. Oleh karena itu kita tetap dinilai sholat hadirin. Di samping itu mendapatkan pahala ta'lim, terutama adalah yang kita baca ini Al-Quran sebagai mukjizat. Kita sampai surah An-Nahl ayat 56 sampai 60 dalam surat dalam tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna lama la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yaj'aluna lima, dan mereka itu menjadikan lima la ya'lamuna, terhadap apa-apa makhluk yang tidak mengetahui sesuatu, nasibam mimma razaqnahum, yaitu bagian dari apa yang mereka ingin kami rezekikan kepada mereka. Di sini maksudnya ini adalah perbuatan daripada orang-orang musyrikin jahiliyah hadirin. Mereka itu memberikan rezeki Allah sebagainya itu kepada makhluk ghairu uqala, sebetulnya kelima, apa-apa yang tidak mengetahui sesuatu, yaitu berhala mereka. Mungkin di kita itu masih ada hadirin, kalau panen ini sebagian itu untuk Dewa Sri, ya itu sama dengan ini. Jadi sebagian itu rezeki dari Allah. Kita panen dapat padi bagus, dapat jagung bagus, tapi syukur kita itu kepada makhluk ciptaan Allah. Dan lagi itu hanya bayang-bayang. Apa Dewa Sri itu? Apa Dewa Sri itu? Dewanya beras ya, Dudu Sridil. Dewa Sri kita.
Kata Oma itu dewa Amur. Ada dewa Amur. Kalau kepingin bercinta itu harus mengenal dewa Amur. Kalau kita nggak hadirin, kalau kepingin bercinta itu ada ayatnya itu. Jadi supaya Allah menurunkan kepada kita kasih sayang. Ada yang baca surat apa? Iya, ada yang baca surat Yusuf juga ada. Itu. Tapi kembali kepada ini ya. Jadi Allah itu mencela wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Gimana sih modelnya orang-orang musyrikin itu terlalu itu. Rezeki dari Allah tapi diambil sebagian untuk makhluknya Allah, artinya untuk sesembahan mereka. Yang makhluk itu tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa di situ. Kemarin aja masih ada, saya lihat itu, saya masuk di Melawang itu di jembatan masih ada jenang-jenang gitu. Tidak tahu kemarin hari apa itu, kemarin atau kemarin dulu gitu. Jenang putih, jenang merah. Ya, masih ada ya, masih ada ya. Mudah-mudahan sadar lah. Itu kan rezekinya Allah. Kasih ayam mau kan enak, dimakan sama ayam. Bu kasih nopo di situ, taruh di jembatan gitu. Nah ini disindir oleh Allah begitu. Kita muslimin madhabnya tidak sama dengan mereka. Jadi itu adanya orang yang di luar Islam. Tallahi la tus'alunna amma kuntum tafsarun. Tallahi sama dengan wallahi. Demi Allah, la tus'alunna. Kalian itu akan ditanya betul-betul amma kuntum tafsarun, dari apa-apa yang kalian ada-adakan. Jadi tidak masyru' di sini. Kalau ada syariatnya itu nggak apa-apa. Kita bikin makanan, kita undangkan orang-orang, itu ada syariatnya, sedekah kita itu. Di situ. Kalau yang demikian itu nggak ada ini. Jadi demi Allah, Allah itu akan menanyai kalian tentang perbuatan yang demikian itu. Maka mudah-mudahan kita terselamat dari perbuatan yang semacam ini ya. Karena ada di keluarga kita kadang-kadang istri kita itu ngeyel. Kalau sudah punya mantu pertama hamil itu mesti diadakan apa? Tingkepan ya, Bu, nyari kelapa, ayam diburungi, ini dimadeni si anaknya itu. Macam-macam sudah. Jadi kalau lahir, kalau laki apa? Ari-arinya ini ditaruh di depan rumah mungkin ya kalau laki ya. Kalau perempuan belakang. Ya, perempuan itu dicampur jadi taruh belakang. Kalau laki supaya bekerja ditaruh di depan. Ada yang dikenyut nopo sungai, ada yang dipendem gitu aja. Semua salah kaprah ya. Cuman juga ada aturan-aturan di luar dari syariat Islam hadirin. Itu akan ditanya semua itu. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Lalu wa yaj'aluna lillahil banat. Lalu mereka menganggapkan bahwa Allah itu punya anak. Ini makanya dosa yang besar itu kita itu mengatakan atas Allah apa yang tidak kita tahu. Wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan sampai kalian itu mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi jangan sampai mengatakan. Nah, ini menjadikan atas Allah itu anak perempuan. Subhanahu ma suci Allah wa lahu ma yashtahun. Bagi mereka lah apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak perempuan. Siapa anaknya Allah yang perempuan? Malaikat. Anggapan orang musyrikin begitu, bahwa anaknya Allah itu perempuan, yaitu malaikat. Karena kalimat malaika itu menggunakan ta'nis, tak marbuto hadirin. Jadi dianggap malaikat itu perempuan. Itu anggapan mereka orang-orang musyrikin itu. Kalau malaikat itu anak-anaknya Allah, anak perempuannya Allah, siapa ibunya? Sarawat. Sarawat itu jin-jin yang cantik-cantik itu. Jadi Allah itu kawin sama jin yang cantik. Lalu keluarlah anak, yaitu malaikat. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair ibnu Allah, tidak semuanya sebetulnya. Juga begitu orang Nasrani menganggap bahwa
Isa bin Maryam ibnullah, putra Allah. Kalau sebagian kaum muslimin itu tidak berani mengatakan anaknya Allah, tapi Habibullah, anaknya nabi-nabinya Allah, mirip dengan mereka. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Ini anggapan orang Yahudi dan Nasrani. Lalu sebagian kaum muslimin ada yang berpotensi semacam itu dengan mengatakan nahnu abna'u nabiyullah wa ahibba'u, kami ini anak-anaknya nabinya Allah, yaitu anaknya Muhammad SAW dan kekasih-kekasihnya Allah, sehingga memposisikan diri sebagai Habib gitu. Sampai di situ. Ini menyerupai dengan perbuatannya orang Yahudi dan Nasrani. Dan memang banyak hadirin hal-hal yang dicela oleh Allah tentang orang Yahudi atau Nasrani yang dikatakan oleh orang-orang Islam, dijadikan menjadi, bahkan ini menjadi ini apa itu, menjadi qaidah, rumus mereka itu. Seperti mereka mengatakan, ada kelompok yang mengatakan bahwa umat Muhammad yang sekarang ini, hadil ummah, itu lebih syirik daripada umat yang sebelumnya. Ini sebetulnya kaidahnya orang-orang Yahudi itu. Ini ada di kita-kita itu, bahkan ditulis dalam kitab-kitab itu, bahwa kalau umat dulu itu syiriknya itu waktu senang. Kalau sudah susah betul, ini ikhlas ke Allah. Nah, setelah itu kaum muslimin, umat Muhammad ini senang ya syirik, susah ya syirik. Waktu senang ya nyang kuburan jaluk, waktu nggak senang ya nyang kuburan tambah pateng. Jadi dianggap umat Muhammad ini, sebagian ini hadir ummah itu lebih syirik daripada orang musyrik zaman dulu. Tetapi tidak sama. Orang musyrik itu satu, ini tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia itu tidak percaya dengan hari akhirat, dengan kebangkitan hadirin ini. Yang ketiga, mereka itu bohong, sengaja bohong mereka itu. Jadi seperti orang munafik begitu. Ini poin tiga ini yang dimiliki orang musyrikin di zaman dulu. Walaupun dia itu memang kalau sudah terpepet, sudah merasa gak ada yang bisa nolong, baru dia tauhid ke Allah. Lalu kalau ditolong ke Allah, bedal lagi. Jadi ini palsu, bedal lagi nyembah yang lainnya lagi. Tapi umat Muhammad sejelek apapun yang sudah mengatakan la ilaha illallah, nggak bisa disamakan, karena sudah menerima di hatinya itu bahwa tidak ada sesembahan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu mereka itu sebagian dari kita terjerumus karena taklid buta, kebuduannya, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan semacam syirik begitu, yang kadang-kadang belum sampai kepada titik syirik yang beneran, nyerempet-nyerempet masih. Jadi dihukumi lebih busuk dari umat musyrik lebih dulu. Itu ada kisahnya dalam surat Ali Imran itu. Alam tarayal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang Yahudi yang diberi sebagian daripada kitab? Mereka itu datang setelah perang Uhud, datang ke Mekah, ingin mencari bantuan orang-orang musyrikin supaya memerangi Nabi Muhammad SAW. Bagi orang musyrikin Mekah dijadikan kesempatan ini, kesempatan untuk menanyakan tentang Muhammad. Antum ahli kitab kan, diberi oleh Allah kitab, makanya Allah menyatakan alam taril ladzina utun nasiban minal kitab. Antum kan diberi kitab oleh Allah, mengerti Taurat, mengerti Injil antum. Lalu gimana tentang Muhammad ini? Lah semestinya dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang benar, karena mereka itu adanya di Madinah, hijrah dari Palestina ke Madinah, nunggu datangnya Nabi yang terakhir yang namanya Muhammad, yang tersebut dalam Taurat mereka. Tapi tatkala datang karena bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau. Tahu dari kalau Nabi itu benar,
di situ. Makanya mereka itu menentang keimanan kepada Nabi. Mereka iman kepada Allah, kepada hari kiamat, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Kafir mereka itu. Nah, dijadikan kesempatan bagi orang-orang yang ada di Mekah untuk menanyakan kedudukan Nabi. Lalu dia pura-pura membodohi mereka ini. Gimana sih antara antum dengan Muhammad itu? Kalau kita ini selalu memberi makan orang yang datang haji, menyiapkan minumannya, kita itu melindungi mereka, memberi kebaikan kepada mereka orang yang umroh datang ke sini. Kalau Muhammad itu menjelek-jelekkan sesembahan kita, bahkan bukan sihir rupanya. Anak-anak kita yang katut dengan Muhammad itu bisa berpisah dengan kita. Muhammad itu sombur. Apa jawab mereka? Antum ahda minal ladina amanu sabila. Kalian itu adalah orang-orang yang lebih terpimpin ketimbang orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Bayangkan, orang ahli kitab, ngerti kitab, ditanyai perbedaan antara Muhammad yang ahli tauhid, pengikutnya yang ahli tauhid, dengan mereka yang musyrikin, lalu dikatakan antum yang musyrik ini lebih baik dari Muhammad dan umatnya itu. Subhanallah. Dan ini dipakai ini oleh sebagian saudara kita itu untuk mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak semadhab dengan mereka. Jadi dikatakan bahwa sebagian umat Muhammad ini masih musyrik, lebih syirik daripada kaum musyrikin yang dulu di zaman Nabi itu. Siapa yang dimaksud dengan umat Muhammad yang musyrik? Yang tidak semadhab dengan mereka, yang tidak sepandangan dengan mereka. Ini ya itu bilang. Jadi kalau yang di sana ada nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasihnya, ini diambil oleh satu kelompok ini, yang ini diambil oleh kelompok ini. Walhasil hadirin, ada kelompok-kelompok yang memang bertentangan dengan Al-Quran, tapi subhanallah banyak mata hati seseorang itu yang ditutup sehingga dia fanatik merasa benar dengan kelompok itu. Kembali ke ayat ini, wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka itu mengadang-adakan untuk Allah itu banat, anak-anak perempuan, wa lahum ma yashtahun, tapi sebetulnya bagi mereka lah yang mereka kehendaki. Subhanahu, ini tanzih, maha suci Allah dari tuduhan yang demikian itu. Oleh karena itu kita tidak boleh memberi nama Allah, mensifati Allah, menentukan Allah, mengatakan ini itu kecuali ada nas dari Allah. Kadang-kadang juga teman kita itu meleset sedikit. Saya kalau ditanya di manakah Allah itu, saya jawab Allah itu ada di arsy. Kalau nanti saya dituntut di akhirat oleh Allah, saya akan jawab, ya Allah, saya baca Al-Quran surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Engkau katakan Ar-Rahman ada di arsy istiwa. Gimana saya mau disalahkan? Engkau mengatakan ada di arsy. Padahal Allah, antara kalimat Allah dengan Rahman itu beda. Kalau Allah itu adalah zatnya, kalau Ar-Rahman itu sifatnya. Allah kan menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, identik dengan sifat Allah itu. Bukan zat Allah itu. Nah, mereka mengartikan zat Allah. Lalu ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Disalah-salahkan, tidak bisa. Allah ada di arsy. Nah, ini buktinya Allah aina ma kuntum. Saya kalau ditanya sama Allah besok di akhirat, Allah itu di mana? Di mana saja ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan kalimat huwa, dhamir ini adalah pengganti daripada seluruhnya itu. Berarti zat Allah itu ada di mana-mana. Kenapa saya disalahkan? Kamu merasa benar Allah itu ada di arsy. Saya merasa benar kalau Allah itu di mana-mana, tapi kamu salahkan, kamu kafirkan saya. Sehingga yang ini ngafirkan ini, yang itu ngafirkan itu. Akhirnya nahnu nazzalna dzikra. Kami adalah yang menurunkan Al-Quran.
Saya katakan Allah itu tiga, ada bapak, ada istri, ada anak. Kenapa? Karena Allah menggunakan nahnu, bukan ini. Nahnu itu kan tiga, jamak itu. Nahnu itu kami itu lebih dari satu. Nah, tapi bisa qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, bertentangan. Nah inilah sehingga kita harus berilmu betul. Maka jangan sampai kita itu gampang mengatakan sesuatu sebelum kita berilmu. Kadang-kadang yaitu ilmunya itu sebagian, lalu diikuti fanatik ini, karena yang mengatakan itu katanya juga orang yang ilmunya tinggi. Nah, akhirnya bertentangan dengan yang lainnya. Jadi maka kita harus hati-hati betul. Wa yaj'aluna lillahil banatu subhanahu. Dan mereka itu menjadikan untuk Allah itu banat, anak-anak maksudnya Allah. Walahum yashta'un. Maka bagi mereka lah apa yang mereka kehendaki. Mereka punya istri, kalau Allah enggak, qul huwallahu ahad, Allahus samad, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, laisa kamitslihi syai'un, sebagainya itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Wa idza busyira, apabila diberi berita gembira, ahaduhum, seorang dari mereka, bil unsa, istrinya punya anak, melahirkan perempuan, dhalla wajhu muswadda, jadilah mukanya itu menghitam, wa huwa kadzib, dan dia itu menyembunyikan kemarahannya. Orang musyrikin waktu itu, kalau diberitakan anakmu, istrimu melahirkan anak perempuan, langsung mukanya hitam, marah, hadirin. Mereka itu wajul banat, yaitu menanam anak perempuan yang hidup itu. Jadi mereka nggak suka dengan anak perempuan, karena mereka hidupnya gersang di padang pasir. Kalau anak perempuan jadi beban menurut mereka itu, menjadi beban nanti membiayai hidupnya ini. Kalau laki enggak, sudah umur 10, 12 bisa ngambil air, bisa ini. Nanti kalau sudah kuat umur 15 ke atas bisa diajak untuk naik onta, dagang ke sana kemari. Sehingga mereka senang kalau mereka punya anak laki. Tapi sebaliknya kalau punya anak perempuan itu susah. Sehingga ditanam anak perempuan itu, wadal banat itu, mereka menanami anak perempuan. Bahkan tanggung-tanggung loh, yang katut itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau ingat perbuatannya nangis hadirin. Dia punya anak sudah agak besar, sudah 7 tahun lebih. Itu perempuan anaknya. Diberikan baju yang bagus, ini dibilang mau adakan ulang tahun, diajak ke padang pasir yang sudah digali pasirnya. Seperti sumur gitu, sampai itu disuruh anaknya, jerit masuk, ditanam sama Allah, itu sampai mati. Itu perbuatannya jahiliyah dulu. Nah, maksud di sini loh, kenapa? Kalau mereka itu diberitahu punya anak perempuan, mukanya masem, marah, ditanam, tapi Allah dikatakan punya anak perempuan, kan aneh. Itulah orang-orang musyrikin itu. Jadi Allah dikatakan punya banat, al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah istrinya Allah. Wong awake dhewe lek dikasih anak perempuan nggak mau. Allah Rabbul Alamin dituduh anak-anaknya itu perempuan. Ini orang musyrikin itu begitu. Jadi Allah justru memakai akal lah kita itu. Jadi yang namanya apa ya? Kalau orang menggunakan akal itu apa namanya itu? Logika ya. Suruh pakai logika kita itu. Sebetulnya boleh kita pakai logika yang benar hadirin. Ini kan logika. Loh, ente loh menungso. Dia anak wedok enggak Arab, kamu apa? Tanam. Allah yang menciptakan, kamu nasabkan seneng anak perempuan. Itu apa logikanya itu? Kan tidak masuk akal di situ. Kan tidak masuk akal. Itu Rabbul Alamin. Bahkan juga kebusukan mereka nantinya itu, kalau ada panen yang baik-baik itu untuk dewanya mereka, yang jelek untuk Allah. Kambing yang kurus-kurus, onta yang kurus itu untuk Allah. Tapi orang yang gemuk, ini kena Dewa Sri senang sing iki. Sampai ke situ kesenangannya mereka itu. Jadi berubah mereka itu total.
Fa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Kalau digembirakan seseorang dari mereka itu dengan punya anak perempuan, maka jadilah mukanya itu menghitam dan dia menyembunyikan kemarahannya. Yatawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi. Maka yatawara, mereka itu berselimut atau bersembunyi dari kaumnya dari kejelekan yang diberitakan itu. Malu kalau punya anak perempuan, hadirin. Maka kalau kita senang punya anak perempuan, barokah anak perempuan, hadirin, harus kita rawat dengan baik. Bahkan kalau mati masih kecil itu menjadi temeng dari neraka kita itu. Walhasil jangan sampai membedakan laki dan perempuan. Muslimin tidak ada bedakan itu. Bahkan kalau kita mau menghibai, itu boleh anak perempuan itu dihibai lebih daripada anak laki. Kalau waris itu lain. Kalau waris itu laki-laki 2 kali dari perempuan. Tapi kalau hibah itu tak apa-apa, anak perempuan dihibai lebih daripada anak laki. Ada yang mengatakan sebenarnya tidak, samakan aja dengan waris, itu separuh daripada anak laki. Maka barokah, kita punya anak-anak perempuan itu barokah. Dan kita nggak tahu loh sebetulnya anak kita yang mana yang bermanfaat di sisi Allah. Nggak tahu. Makanya tidak boleh kita itu tidak adil di tengah-tengah anak kita. Dalam kehidupan gini, kadang-kadang kita itu punya anak nakal, mabuk, berzina, ini, ingatkan nggak mau. Yang satunya Masya Allah kutu ke masjid terus. Lalu kita cinta kepada yang kutu itu. Lalu sawah kita yang separuh, akhirnya notaris tak enak lagi. Karena kita pandang dia itu baik. Ini separuh ini jene wis ditum sing wong dulur nakal-nakal. Setelah mati orang tuanya yang ini rusak, judi ini. Yang tadinya ini tobat. Wah, Masya Allah, doakan orang tuanya. Nah, kita tidak tahu diri. Tidak boleh, sehingga kita harus tetap adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kondisi kaum, anak, keluarga yang kelihatannya begitu, kamu tidak berbuat adil. Tidak boleh. Tetap adil kamu itu. Karena kita nggak tahu nanti. Juga di akhirat kita nggak tahu nanti. Gimana kita? Ada anaknya Umar bin Khattab itu, kalau tidak keliru namanya Zaid bin Umar. Ini pemabuk. Terus yang dipukul sama Umar. Tapi imannya kuat ya. Malah justru yang pembunuhnya Umar, yang mengkisos dia. Umar kan ditusuk waktu sholat subuh begitu oleh Abu Suja al-Majusi itu ya. Lah yang kisos dia. Juga di akhirnya kepada tawanannya Umar yang munafik itu. Dan Umar itu asalnya punya tawanan Kisra. Kisra itu raja Iran yang berkuasa waktu itu di Irak. Ini di zaman Umar kalah, lalu ditangkap dan menjadi tawanan di rumahnya Umar. Maksud Umar supaya dia itu Islamnya baik, nanti kan pengaruhnya besar. Ternyata munafik. Itu yang termasuk menganjurkan kepada Abu Suja itu untuk membunuh Umar. Maka oleh Zaid langsung kisah setelah Umar mati, langsung kisah dua-duanya itu. Masya Allah. Jadi anak yang kelihatannya kejam dan sebagainya ternyata juga ada manfaat. Maka kita nggak tahu kemanfaatan anak-anak kita di sisi Allah. Sehingga kita tetap harus adil, hadirin. Nah ini kalau mereka diberitakan ada anak perempuan lahir di tengah mereka, mereka itu berlindung dari kaum, artinya sembunyi, dan mereka takut akan berita jelek itu. Lalu ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Ayum sikuhu, apakah tetap anak ini kita pegang, artinya kita hidupkan di rumah kita ala hunin, dalam kondisi kita hina karena miara anak perempuan, atau pilihan yang lain am yadussuhu fit turab, atau kita masukkan ke tanah, ke pasir, kita tanam aja kita. Ala sa'ama yahkumun. Ketahuilah sesungguhnya sangat jeleklah hukum mereka itu. Mereka itu satu memberikan bagian
rezekinya Allah kepada berhala. Yang kedua, mereka itu menuduh Allah punya anak perempuan. Yang ketiga, mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Lalu yang keempat, mereka itu malu ke kaumnya karena punya anak perempuan. Yang kelima, ada pilihan yang tidak baik, apa dipelihara hidup dalam keadaan hina, atau yang keenam, apakah dia itu ditanam ke dalam pasir hidup-hidup begitu. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah semua hukum mereka itu sangat jelek. Hukumnya setan hadir, ya sangat jelek. Itu kan hukum dari Allah. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi ayamsuku ala lusudaim lilladina la yu'minuna bil akhirati masalus su'. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak beriman kepada akhirat, bagi mereka itu ada perumpamaan yang sangat jelek. Walillahil masalul a'la. Tapi untuk Allah misal yang tinggi. Jadi kalau Allah itu misal yang tinggi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu dia wa huwa. Itu dhamir huwa itu kepada Allah. Itu adalah al-aziz, yang perkasa, yang tidak bisa dikalahkan. Jadi ajiz itu zat yang tidak bisa dikalahkan, sehingga orang tidak boleh namanya ajiz. Abdul Aziz, inti Abdul Aziz ya, harus ditambahin Abdul Aziz. Kalau Al Aziz itu Allah, ya Abdul Aziz itu. Allah itu Al Aziz, Al Hakim juga adalah yang paling bijaksana diri. Jadi Allah tidak bisa dikalahkan, menentukan segala sesuatu, menciptakan, mengatur, dan hakim bijaksana meletakkan sesuatu. Saya sampean ini begini, ini bijaksananya Allah. Jangan ngersullah. Kenapa saya begini, kenapa rezeki sekian, kenapa? Gak ada.